Ini Pati, ras sepele. Kalau kebijakan dianggap bikin rakyat tertekan, mereka nggak bakal diem aja. Di jalanan, depan kantor Bupati, sampai rame-rame ke kantor pos, suara protes warga terus bergema, menuntut Bupati mundur. Bagaimanapun juga, Pati adalah hak milik seluruh masyarakat. Jangan cuma 50.000 orang yang dipupuk saya kata Bupati Sudewo. Bukannya bikin tenang, ucapan itu malah bikin warga Pati makin naik pitam dan bergerak. Itu tanggung jawab Bupati. 13 Agustus, ribuan warga padati kantor PMK Pati sejak pagi. Aksi memanas, gerbang didobrak, botol berterbangan ke arah Bupati, sampai polisi keluarin water cannon dan gas air mata buat bubarin massa. Teriakan mereka cuma satu, Bupati Sudewo harus mundur. Semoga dan tersemoga kan berhasil untuk melengsarkan Pak Bupati ini, karena kearogannya ini yang membuat masyarakat kecil tergugah hatinya untuk melawan. Terus kebijakan-kebijakannya yang kayak orang Jawa bilang mencela-mencela gitu loh ya. Pati ini akan menjadi tenang apabila Bupati Sudewo legowo, rela untuk undur diri. Bupati Sudewo enggan mundur, tapi warga Pati juga nggak tinggal pasrah. Kali ini mereka pilih jalur lain, mendesak KPK turun tangan sekaligus mengawal pansus DPRD. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sampai bikin posko donasi di depan kantor Bupati. Uang recehannya terkumpul bakal dipakai buat ongkos ke Jakarta supaya mereka bisa langsung dukung KPK usut kasus Sudewo yang namanya sempat disebut dalam dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. Ini kita minta bantuan untuk biaya kita ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi warga Pati sehubungan dengan kasus hukum Pak Sudewo yang dia kena kasus hukum di KPK. Kami ingin datang sowan ke KPK, memberi penguatan kepada KPK, memberikan dukungan moral kepada KPK supaya KPK lebih profesional dalam menjalankan tugas, lebih adil dalam keputusannya. Kalau itu memang salah, monggo segera dinyatakan bersalah. Nggak cuma demo dan donasi, warga juga rame-rame bikin surat buat KPK lewat kantor pos. Gerakan ini mulai dari Kecamatan Tayu, lalu menyebar ke desa-desa lain. Harapannya simpel, agar KPK segera tindak lanjuti kasus korupsi yang pernah menyeret nama Sudewo, bahkan sebelum dia jadi bupati. Kami pinginnya segera untuk ditindaklanjuti untuk dugaan-dugaan korupsi yang sebelumnya juga, sebelum memimpin Pati ya, kan sudah menjadi rahasia umum ya. Pemimpin yang arogan, pemimpin preman, pemimpin otoriter. Kenapa warga Pati bisa meledak sampai segitunya? Ternyata ini bukan kejadian ujuk-ujuk. Kekecewaan mereka sudah lama menumpuk, pelan-pelan sampai akhirnya meletus di jalanan. Sejumlah kebijakan Bupati Sudewo bikin warga Pati gerah. Mulai dari mutasi puluhan ASN, aturan 5 hari sekolah, regrouping yang bikin guru honorer kehilangan kerja, sampai PHK ratusan pegawai RSUD dengan alasan efisiensi. Dan yang terakhirnya, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 naik sampai 250%. Ini kan sebenarnya kan akumulasi dari perjalanan panjang kepemimpinannya Pak Sudewo meskipun baru beberapa bulan ya. Jadi terutama terkait dengan karakter kepemimpinannya yang dalam tanda kutip itu dirasakan oleh masyarakat. Ini terkesan sewenang-wenang gitu kan. Oh ini yang tadi dimaksud kalau dibalikin kita itu bayar pajak ya hanya kasih ini, tidak ada bukti. Iya. Bukti harusnya kan harus ada bukti kalau kita sudah bayar sudah lunas. Penarikan pajak kan mulai awal Juni-Juli masyarakat sudah terasa. Kok jadi segini yang biasanya awalnya 500 rupiah sekarang jadi 30.000. Ini kan nek saya hitung bukan hanya
Kenaikannya bukan hanya 250%, bahkan lebih kalau dihitung. Kenaikan PBB P2 ini jadi puncak kegeraman warga Pati. Apalagi Sudewo sempat ngotot nggak mau cabut kebijakannya meski sudah didemo puluhan ribu orang. Kata Sudewo, pemasukan Pati dari pajak PBB mentoknya cuma sekitar 29 miliar rupiah. Jomplang banget kalau dibandingin sama daerah tetangga kayak Jepara, Rembang, atau Kudus yang bisa tembus puluhan miliar lebih tinggi. Tapi nggak lama setelah ucapannya bikin panas, Sudewo akhirnya minta maaf dan buru-buru cabut lagi kebijakan kenaikan PBB. Menurut Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman, masalahnya ada di cara Pemkab Pati ngambil keputusan. Mereka langsung tancap gas naikin PBB tanpa libatkan publik. Padahal NJOP baru disesuaikan lagi setelah 14 tahun, mestinya tiap 3 tahun sekali. Jadi wajar aja kalau kenaikannya kerasa berat banget buat masyarakat. Secara legal yuridis, itu memang pemerintah daerah itu diberi ruang untuk itu. Artinya tidak bermasalah ya secara legal yuridis. Tetapi yang jadi catatan sekarang adalah dalam penentuan NJOP itu yang kita lihat pemerintah daerah, terutama untuk kasus Pati itu, menurut kami itu tidak melibatkan publik secara bermakna gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya kita bisa lihat resistensi sekarang kan itu kan bentuk dari ketidaktahuan mereka dalam proses perancangan itu. Semuanya sepakat untuk menggulirkan hak angket termasuk Partai Gerindra. Tuntutannya kalau tidak salah 25 poin. Ya 25 poin. Tetapi kami mengidentifikasi, mengklasifikasi sehingga kami padukan yang memang agak mirip menjadi 12 poin. Sampai sekarang, pansus hak angket DPRD Pati masih terus berjalan. Mereka lagi ngulik 12 dugaan pelanggaran Bupati Sudewo dengan manggil saksi, ngumpulin dokumen, sampai cek fakta di lapangan soal kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Dari proses itu mulai kebuka beberapa temuan. Salah satunya adalah usulan kenaikan PBB P2 ternyata diduga lahir dari rapat yang digelar di rumah pribadi Bupati Pati Maret lalu. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh mantan Kepala BPKAD Pati, Soekardi. Kalau di rapat pansus nanti terbukti ada kesalahan, DPRD bisa ngusulin pemakzulan Bupati Sudewo. Prosesnya berjenjang. Hasil pansus dibawa ke paripurna, kalau disetujui lanjut dilempar ke Mahkamah Agung, dan keputusan final ada di tangan Menteri Dalam Negeri. Konsensus politik ini di banyak negara memicu munculnya revolusi, Mas. Di banyak negara itu munculnya memicu sebagai pemantik munculnya revolusi. Nah, mengapa ini terjadi? Ya karena itu tadi ada kebijakan negara yang dianggap tidak sesuai dan kemudian mempunyai impact langsung terhadap masyarakat, ya khususnya pajak. Dan benar. Di banyak negara, sebagian besar revolusi itu dipicu oleh kebijakan pajak, loh Mas. Dipicu oleh kebijakan pajak. Nah, ini yang saya kira satu hal yang seringkali dilupakan, bahwa bahwa people power, terus kemudian revolusi itu muncul karena sekedar pemilihan umum atau pemilihan presiden, gitu ya. Bupati Sudewo pilih irit bicara, begitu juga jajaran Pemkab Pati. Tim Kumparan sudah coba minta sesi wawancara, tapi sampai video ini tayang belum ada jawaban. Tapi saat hadir di acara pelepasan di kantor Kuarca Pati, Sudewo menegaskan ia menghormati proses hak angket DPRD. Sementara itu, Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengimbau warga Pati untuk tetap damai. Kalau kita pengennya ya masyarakat tetap damai dengan menjaga stabilitas Kabupaten Pati ini supaya stabil, supaya ekonominya juga jalan kembali seperti lancar kembali. Terima kasih banyak. Kasus di Pati jadi pengingat. Setiap keputusan pemimpin selalu punya konsekuensi nyata buat rakyat. Dan ketika kebijakan dianggap menekan, suara rakyat bisa muncul lebih keras daripada yang dibayangkan.
Dan apapun hasil proses politik ini, yang jelas warga Pati sudah menunjukkan bahwa mereka ingin didengar.